Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Afiela Nurul Hamida. Aku mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Di sini aku akan mempresentasikan tugas UAS dari mata kuliah Hukum Pemerintahan Desa kelas B. Jadi tonton sampai akhir ya teman-teman. Baik, di sini yang pertama yang akan aku bahas adalah terkait analisis perubahan masa jabatan kepala desa, perubahan masa jabatan dari 6 tahun menjadi 8 tahun. Hal ini membawa dampak ganda yang kontradiktif dalam tata kelola pemerintahan desa. Jika dilihat dari dua sisi yang pertama yaitu sisi penguatan stabilitas pemerintahan, maka ada rekonsiliasi sosial pasca pilkades, yakni memberikan waktu lebih lama bagi masyarakat desa untuk meredakan polarisasi dan konflik horizontal akibat kompetisi politik lokal. Yang kedua, kontinuitas program, yakni memastikan rencana pembangunan jangka menengah desa dapat dieksekusi secara tuntas tanpa terganggu transisi kepemimpinan yang terlalu cepat. Kemudian jika dilihat dari sisi pelemahan kontrol demokratis, maka terdapat resiko abuse of power, yang mana masa jabatan yang terlalu lama rentan memicu oligarki tingkat lokal dan menurunkan akuntabilitas. Yang kedua, sirkulasi kepemimpinan terhambat, membatasi hak warga negara di desa untuk dipilih dan membatasi munculnya inovasi dari pemimpin-pemimpin yang baru. Artinya, perubahan ini berpotensi melemahkan kontrol demokratis, kecuali jika diikuti oleh penguatan fungsi check and balance oleh Badan Permusyawaratan Desa dan keterbukaan akses informasi bagi masyarakat. Sumber referensi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Yang kedua yaitu hubungan kewenangan dan koordinasi ideal antar tingkat pemerintahan, yaitu bersifat kombinasi atau hybrid, yang mana pemerintah pusat sebagai pemegang kewenangan nasional, pembuat regulasi induk seperti undang-undang, PP, dan Permendagri, dan sebagai penyedia dana desa. Kemudian, pemerintah daerah kabupaten atau kota memiliki kewenangan sebagai pembinaan, pengawasan, fasilitas alokasi dana, dan menetapkan peraturan daerah terkait desa. Kemudian, pemerintah desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Contoh koordinasi ideal anti tumpang tindih yaitu sinkronisasi satu data pembangunan. Pemerintah pusat menetapkan prioritas pembangunan dana desa, misalnya penanganan stunting. Kemudian Pemda kabupaten atau kota melakukan supervisi pembinaan teknis dan pemerintah desa mengeksekusinya melalui APB desa sesuai karakteristik lokal desa tanpa intervensi format fisik dari kabupaten atau kota. Yang ketiga yakni kedudukan desa sebagai subjek pembangunan. Kedudukan desa sebagai subjek pembangunan artinya desa tidak lagi menempatkan masyarakat hanya sebagai konsumen atau penonton proyek pemerintah, melainkan sebagai perencana, pelaksana, sekaligus pengawas utama dalam pembangunan desa yang mandiri. Contoh konkretnya yakni desa wisata. Di daerah Klaten terdapat tepatnya di Desa Ponggok. Desa ini mempunyai tempat wisata bernama Umbul Ponggok. Terdapat mata air alami yang muncul dari tanah yang kemudian dijadikan tempat wisata seperti berenang dan diving. Desa ini mengidentifikasi potensi air atau umbul secara mandiri. Kemudian melalui musyawarah desa, masyarakat sepakat mengelola aset tersebut lewat BUMDes. Kemudian dampaknya di sana itu mengentaskan pengangguran lokal dan menyumbang PAD desa secara mandiri tanpa menunggu stimulus proyek fisik dari pemerintah pusat. Yang keempat, apakah otonomi desa artinya desa bebas sepenuhnya dari pengawasan pemerintah daerah? Tentu saja tidak, karena otonomi desa tidak bebas sepenuhnya, karena otonomi desa bukanlah otonomi mutlak,
melainkan otonomi terbatas yang berada di dalam bingkai NKRI sebagai negara hukum. Argumentasi berdasarkan prinsip negara hukum yang pertama yaitu sesuai asas legalitas. Setiap tindakan pemerintah desa harus berdasar pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Pengawasan pemerintah daerah dilakukan untuk menjamin produk hukum desa seperti peraturan desa itu tidak menabrak undang-undang ataupun peraturan daerah. Yang kedua, prinsip kesatuan hukum atau unity of legal system, yakni tidak boleh ada wilayah hukum di dalam negara yang lepas dari kendali hukum nasional. Yang ketiga, akuntabilitas publik. Pengawasan preventif dan pengawasan represif oleh camat atau bupati adalah instrumen negara hukum untuk mencegah korupsi dan menjamin hak-hak konstitusional warga desa terlindungi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.